Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan yang ngaji kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas bab yang ke-23 ya. Berarti di kitab yang bapak-bapak dan ikhwah sekalian pegang bisa dibuka di halaman 130 ya. Ya. Al-babu as-salis wal isrunnya fi aqsami al-munharifin anil istiqamati fi babil imani billahi wal yaumil akhir. Bab ke-23 yaitu bab tentang pembagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, yang tidak istiqomah, tidak konsisten dalam bab ya al-iman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pada bab ini akan dibahas, dijelaskan ya kelompok-kelompok menyimpang yang tidak istiqomah ya. Qala al-muallifu rahimahullah ya, Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan semoga Allah merahmati beliau, tariqatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ala sirat al-mustaqim ilman wa amalan. Jadi jalan Nabi dan jalan para sahabat, para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik berada di atas jalan yang lurus. Ilman wa amalan. Baik secara ilmu maupun secara amal. Nah, yu'rafu dzalika min tatabbu'iha bi ilmin wa adlin. Hal itu diketahui kalau kita mau betul-betul meneliti gitu ya, dengan ilmu dan adil. Nah, kita akan tahu bahwa Nabi, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, nah, mereka berada di atas jalan yang lurus. Faqad haqqaqul imana billahi wal yaumil akhir. Jadi Nabi dan para sahabat itu sungguh telah betul-betul telah merealisasikan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan menetapkan bahwa itu adalah hakun ala hakikotihi. Betul-betul ya. Suatu hal yang benar. Dan mereka itu ikhlas dalam amal perbuatannya ya, dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak diiringi oleh kesyirikan, juga tidak diiringi oleh kebid'ahan, juga tidak diiringi oleh tahrif wala takdzib. Tahrif itu perubahan, wala takdzib kedustaan. Nah, itulah jalan yang ditempuh oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Wa amma al-munharifun, sementara orang-orang yang menyimpang an tariqatihim, dari jalan Nabi dan para sahabat, fahum salasu tawaif, mereka itu ada 3 golongan ya, yang menyimpang dari jalan Nabi ya, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat dan para ulama tabi'in tadi yang mengikuti sahabat dengan baik. Nah,
Apa saja golongan mereka itu disebutkan? Yang pertama, ahlut takhayyuli. Ahlut takhayyul itu bahasa kitanya golongan yang menghayal gitu ya, para penghayal. Gitu. Ahlut takhayyul. Di kita ada istilah tahayul ya. Jadi berdasarkan hayalan saja mikirnya itu. Yang kedua, wa ahlut ta'wil. Ini menyimpang juga. Ta'wil itu apa? Yang memaknai ya, suatu dalil dengan makna di luar makna zahir. Di luar makna zahir. Itu namanya ahlut ta'wil. Dan yang ketiga, ahlut tajhil. Ahlut tajhil itu ya berasal dari kata jahlun ya, tajhil. Selalu bilang la adri, saya nggak tahu. Bahkan Rasul pun nggak tahu gitu. Hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kalau ditanya apa maksudnya Allah istawa di atas arsy? La adri, saya nggak tahu. Nah, itu namanya ahlut tajhil namanya. Padahal dalilnya jelas tapi mereka malah bilang tidak tahu. Itu namanya ahlut tajhil. Nah, lalu fa amma ahlut ta'wil. Nah, adapun ahlut ta'wil, ahlut takhyil ya. Siapakah mereka? Nah, di sini disebutkan ahlut takhyil itu fahumul falasifah wal batiniyah wa man salaka sabilahum minal mutakallimina wa ghairihim. Jadi ahlu takhyil itu mereka adalah para filsuf ya, para pengikut aliran batiniyah dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka dari para ahlul kalam ya, min al mutakallimin, para ahlul kalam dan selain mereka. Nah, para filsuf mereka adalah orang-orang yang mengaku al-hukama al-uqala gitu ya. Orang yang bijak, orang yang berakal. Nah, di mana mereka berpandangan bahwa ilmu-ilmu selain ilmu yang mereka pelajari bukanlah ilmu katanya. Yarawna annal ulum allati siwa ulumihim laisat bisyai'in hatta ulum al-anbiya'i indahum laisat bisyai' katanya. Ini pandangan batil para filsuf nih. Jadi mereka itu memandang ya, ilmu-ilmu lain selain ilmu filsafat bukanlah ilmu. Laisa bisyai', tidak dianggap gitu. Bahkan sampai ilmu para nabi yang langsung dapat wahyu dari Allah, nah, menurut mereka itu pun tidak ada apa-apanya. Laisa bisyai'. Hatta al-ulum al-anbiya indahum laisa bisyai'. Nah, mereka menganggap ilmu yang diajarkan Nabi itu sebagai ilmu yang lemah. Tidak cocok, tidak pantas untuk orang yang ya rasional gitu. Nah, jelas saja kenapa? Karena mereka para filsuf itu mengingkari adanya Allah Sang Pencipta, mengingkari adanya hari akhir. Nah, itu. Karena mereka itu para filsuf itu sesungguhnya ya golongan materialistik, matre gitu. Jadi sesuatu itu dinilai benar jika bisa dibuktikan ya secara material ya. Gitu. Mereka tidak beriman ya, la yu'minuna bisyai'in wal iyadu billah. Tidak mengimani ya sesuatu yang dibawa oleh Nabi tentu saja. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itu al-falasifah. Sementara al-batiniyah itu, ya, para pengikut aliran batiniyah, humul ladzina yaqulun innad dina lahu dhahrun wa batnun. Sesungguhnya agama itu, kata aliran batiniyah ya, memiliki punggung, memiliki zahrun itu punggung, batnun itu perut. Au zahirun wa batinun, atau zahir batin, lahir batin lah bahasa kitanya. Nah, fadzahiru li ahli zahir wal batinu li ahli batin. Jadi yang nyata nampak, yaitu berarti pandangannya apa? Ahlu zahir, zahiriyah ya, wa batiniyah ini. Nah, wal batinu li ahlil batini, dan ya, batin itu sesuatu yang tidak nampak ya. Itu yang milik ahlul batin. Nah, siapakah mereka itu? Yaitu orang-orang yang mempermainkan manusia dengan akal mereka. Nah, itu ahlul tahyil ya, ahlul tahyil. Nah, itu keterangan dari ahlul tahyil. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, wa haqiqatu madhhabihim, dan hakikat mazhab mereka itu annama ja'at bihi al-anbiya mimma yata'allaqu bil imani billahi wal yaumil akhir, bahwa apa yang datang dibawa oleh para nabi yang berkaitan dengan keimanan terhadap Allah dan keimanan terhadap hari akhir. Nah, adalah amsal wa tahqilat. Itu kata mereka. Itu hanya amsal. Apa amsal? Perumpamaan dan hayalan-hayalan saja. Itu kata ahlut tahyil ya. Hanya sekedar perumpamaan atau sekedar hayalan. Jadi tidak punya realitas yang nyata kata mereka. Nah, itu. La haqiqata laha fil waqi. Sesungguhnya tidak ada hakikatnya. Secara realitas nggak ada hakikatnya. Nah, jadi yang dimaksud menurut mereka ini, apa yang ya pahami oleh Nabi ya, atau diajarkan oleh Nabi itu, ini kata orang yang masuk kategori ahlu tahyil ya, ahlu tahyil, hanya untuk apa? Memanfaatkan orang awam dan orang kebanyakan. Karena orang itu kalau dikatakan kepada mereka, innalakum rabban azima qadiran rahiman qahira, nah, sesungguhnya kalian itu memiliki Rabb, Tuhan pemelihara, aziman yang agung, gitu ya. Qadiran rahima, yang qadir apa qadir? Yang kuasa ya. Rahima. Apa rahima? Penuh kasih sayang atau penyayang. Kemudian qahira. Nah, qahira maksudnya apa? Yang maha kuat, yang maha perkasa. Wa inna amamakum yauman aziman tub'asun. Nah, ini masih kata Nabi ya, dikutip oleh mereka. Dan sesungguhnya di depan kalian ada hari yang besar
tub'asuna fihi, di mana kalian akan dibangkitkan katanya. Nah, ini kata siapa? Ahlu takhyil ya. Ahlu takhyil. Ya. Kemudian watujazuna bi'amalikum. Lalu kalian akan diberikan balasan dengan amal-amal kalian sesuai dengan amalan kalian. Akan diberi apa? Balasan. Amal-amal yang kalian kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwa dzalika istaqamu ala tariqatil matlubati minhum. Nah, dan yang sejenis dengan itu, mereka konsisten di atas jalan yang dituntut dari mereka ya. Wa in kana hadza la haqiqata lahu ala jami haula. Meskipun apa yang disampaikan oleh Nabi itu kata mereka tidak ada hakikatnya menurut ahlu takwil. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian ahlu takhyil ini ada dua. Summa inna haula'i ala kismain. Ada dua kategori. Nah, yang pertama disebut dengan gulat, yang kedua ghairu gulat. Gulat dan ghairu gulat. Gulat itu berlebih-lebihan, gulu. Sementara ghairu gulat berarti ya masih dia mungkin apa? Gulu ya, yang gulat ini payazamuna annal anbiya ala ya'lamuna haqa'iqa hadhil umur. Nah, ini tuduhan para kaum gulat. Kata mereka, para nabi itu sesungguhnya mereka enggak tahu hakikat perkara-perkara yang ada ini. La ya'lamuna haqa'iqa hadhil umur wa anna minal mutafalsifah al-ilahiyah, dan adapun filsafat ilahi ya, wa man yaz'amunahum auliya. Nah, barang siapa yang mengklaim mereka itu adalah para wali ya, man ya'lamu hadhil haqa'iq, yang tahu hakikat ini ya. Lalu mereka mengklaim bahwa para filsuf itu adalah orang yang paling paham, orang yang paling mengerti tentang Allah, tentang hari akhir daripada para nabi, yang sebenarnya justru nabi itulah yang lebih tahu, orang yang paling tahu dibanding manusia secara umum ya. Yang paling tahu ya, yaitu nabi. Tapi dituduh oleh mereka nabi itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ini pandangan ahlu takhyil atau ahlu takhyil. Baik, nah, itu kaum gulat dari mereka ya. Al gulat, nah, mereka mengklaim bahwa nabi itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu hakikat semua urusan, nggak tahu. Ya jelas ya. Nah, sementara yang ghairu gulat, wa amma ghairu gulat fayaz'amuna annal anbiya ya'lamuna haqa'iqa hadhil umur. Sementara aliran atau golongan ahlu takhyil yang kedua adalah orang yang apa? Nah, bagi yang ghairu gulat, mereka mengklaim bahwa nabi itu tahu hakikat banyak perkara tahu, tapi mereka menyebutkan untuk orang-orang suatu perkara yang
tahyiliyah, berupa hayalan gitu ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tujuannya untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Nah, dan mereka mengklaim bahwa kemaslahatan para hamba itu, kemaslahatan apa tadi? Para hamba itu tidaklah mungkin ada kecuali dengan jalan yang mereka tempuh itu. Saya ulangi, sesungguhnya kemaslahatan para hamba itu tidak akan ada kecuali dengan jalan illa bihadhihi thariqah allati tatadammanu kadzbul anbiya fi a'dhamil umuri wa ahamiha. Ya. Kecuali dengan jalan yang mengandung kebohongan para nabi, kata ini ya, kata siapa ini? Ghairu gulat ya, dari kalangan ahlu tahyil. Nah, jadi kata mereka, jalan ini ya, di dalamnya mengandung kedustaan para kedustaan siapa? Kedustaan para nabi, kata mereka. Maka kalau kita ya, perhatikan perkataan ini, sungguh penghinaan kepada nabi, karena nabi dianggap bohong. Nah, maka kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, kelompok gulat, yang pertama kan ada gulat, ghairu gulat kan. Gulat itu yang apa? Gulu ya, orang yang gulu. Tadi kita sudah bahas. Sementara yang tidak gulu, mereka mengklaim Nabi tahu sebenarnya. Nah, tapi, lakinnahum zakaru linnasi umurun tahyiliyah la tutabiqul haq litakum maslahah linnas. Tapi mereka menyebutkan perkara-perkara yang berupa hayalan yang tidak sesuai dengan kebenaran, katanya untuk supaya ada kemaslahatan bagi manusia. Nah, itu kata ahlu tahyil, dan mereka berarti menganggap Nabi itu bohong. Itu dalam perkara yang penting gitu ya, bohong. Maka kelompok gulat yang pertama dari ahlu tahyil menghukumi para rasul itu dengan kebodohan. Sementara at-Taifatus Tsaniyah yang ghairu gulat hakamat alaihim menghukumi atas para nabi dengan apa? Khianat, dusta. Jadi nabi itu pengkhianat, nabi itu pendusta, ma'adzallah. Nah, ini tuduhan-tuduhan siapa? Ahlut tahyil. Baik yang gulat maupun ghairu gulat, yang berlebihan atau tidak berlebihan. Nah, sementara dalam amalan, amma fil a'mal faminhum may yaj'aluha haqa'iqa yu'maru biha kullu ahad. Sementara dalam amalan, di antara mereka ada yang menjadikan amalan tersebut ya haqa'iq, sesuatu yang hak, yu'maru biha. Kita diperintahkan untuk mengamalkan amalan tersebut ya kullu ahad, setiap orang. Ya. Itu. Ada juga di antara mereka yang menjadikan hayalan-hayalan dan rumus-rumus ya, yang orang umum diperintah, tapi tidak orang khusus ya. Ini pandangan ahlu tahyil juga ya, pandangan ahlu tahyil. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu mereka ahlu tahyil ini ya mengatakan bahwa sholat itu sebenarnya fayu awwaluna as-sholata bi ma'rifati asrarihim, adalah untuk mengetahui rahasia-rahasia mereka.
Dan puasa itu untuk menyembunyikan rahasia-rahasia mereka. Sementara haji, kata mereka, adalah safar menuju guru-guru mereka dan yang sejenis dengan itu. Nah, jadi kalau kita safar kemana gitu ya, lalu menuju ke guru-guru kita, lah itulah haji, kata mereka ya. Jadi haji itu sebenarnya ya safar menuju para guru. Nah, yes, jelas ya saya kira ya. Ini pandangan siapa? Ahlut takhil minal gulat. Nah, mereka ini sesungguhnya al-mulahadah fil ismailiyah wal batiniyah wa nahwihim. Nah, kelompok ini sih sebenarnya Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Mereka ini ya adalah barisan kaum mulhidun dari sekte Ismailiyah dan dari sekte siapa? Batiniyah. Ya, itu. Itu ahlu tahyil ya. Lalu kemudian dikatakan wa fasadu qauli haula'i, dan kerusakan perkataan kaum ahlu tahyil ini maklumun bid-daruratil hissi wal aql wa syar'i. Nah, bisa diketahui dengan jelas gitu ya. Kebobrokan atau kelemahan ya. Ucapan ahlu tahyil itu bisa diketahui dengan apa tadi? Nah, bi daruratil hissi. Nah, jadi bisa diketahui dengan indra, melalui indra, wal akal, melalui akal, was syar'i, juga melalui syariat. Nah, itu ya. Jadi kerusakannya kelihatan gitu, bisa diketahui dengan apa? Tadi bi darurati al his, melalui indra, wal akal, melalui akal, dan ada lagi nggak? Siapa? Syariat ya, secara syariat bisa diketahui kebatilan atau kerusakan pandangan mereka. Nah, gitu. Sementara kita ini nusyahidu minal ayat tidaklah ala wujudillahi ta'ala. Kita betul-betul menyaksikan ada ayat-ayat yang menunjukkan akan keberadaan Allah Azza wa Jalla wa kamali sifatihi, sekaligus menunjukkan kesempurnaan sifat-sifatnya, ma la yumkinu hasruhu, dan nah, itu sesuatu yang apa? Tidak mungkin dibatasi hasruhu. Maka ada syair berbunyi wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu itu dia punya tanda. Ya, punya apa? Tanda yang menunjukkan tadullu ala annahu wahid, menunjukkan bahwa dia itu, Allah itu sesungguhnya hanya satu. Karena banyak juga ayat yang lain yang menegaskan Allah itu adalah misalnya dalam ayat pertama surah Al-Alaq ya. Qul huwallahu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, nah, itu bahwa Allah itu satu. Nah, itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini fa inna hadhil hawadis al-muntazimah la yumkinu an tahdusu illa bimudabbiri hakimin qadirin ala kulli syai'. Jadi semua peristiwa yang tertata teratur itu tidaklah mungkin terjadi kecuali pasti ada yang ngatur. Dialah Allah zat yang maha hakim, maha bijaksana, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, lalu beriman kepada hari akhir. Nah, wal imanu bil yaumil akhiri dallat alaihi jami'us syara'i. Itu ditunjukkan oleh seluruh syariat ya. Termasuk syariat ya para nabi dan rasul sebelumnya,
waqtadatu hikmatullahil bariyah, dan itu dituntut oleh hikmah Allah yang jelas ya, dan tidak mungkin diingkari kecuali oleh orang yang sombong atau orang gila. Itu katanya, kata saya Ibnu Utsaimin ya. Ahlu tahyil itu ya, untuk membantah mereka kita nggak butuh banyak hal. Ya, tidak butuh banyak hal ya untuk membantah mereka. Cukup kita lihat ya, bahwa banyak orang meninggalkan mereka. Li'anna nufurun nas anhum ma'lumun zahirun, sesuatu yang jelas diketahui ya. Jadi itulah kebatilan ahlu tahyil ya. Nah, itu lain lagi nanti masalah itu ya. Tentang halal tidak halalnya itu ya. Tapi yang jelas di sini jelaskan mereka ini menganggap para nabi bohong, atau kalau tidak mereka menganggap nabi itu jahil. Nabi itu nggak tahu hakikat sesuatu. Yang tahu itu adalah para filosof menurut mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma ahlu ta'wil, adapun yang termasuk golongan yang ahlu ta'wil. Fahumul mutakallimuna minal jahmiyati wal mu'tazilati wa atba'uhum. Mereka adalah golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan para pengikut mereka. Hakikat mazhab mereka ini, kata mereka ini ya, anna ma ja'a bihin nabiyyu ya sallallahu alaihi wasallam min nususis sifah atau min nususis sifati lam yaksud bihi zahiruhu. Bahwa apa yang dibawa oleh nabi ya dari dalil-dalil tentang sifat Allah taala ya lam yaksud bihi zahiruhu. Jadi tidaklah yang dimaksud itu zahirnya. Makna zahirnya. Wa innamal maksud bihi ma'anin tukhalifuhu. Jadi yang dimaksud oleh dalil-dalil tentang sifat Allah itu adalah makna-makna yang tukhalifuhu, yang menyelisihi makna zahir. Nabi tahu, kata mereka. Nabi sebenarnya tahu. Tapi Nabi meninggalkan makna itu ya, supaya apa? Manusia berpikir dengan akalnya ya, dan berusaha ya, yuhawiluna sarfa dhawahirin nusus ilaiha, dan mereka berusaha untuk memalingkan makna zahir kepada makna yang menyelisih makna zahir ya. Kata mereka begitu ya. Tujuannya tadi untuk menguji akal manusia dan supaya mereka mendapatkan banyak pahala ya. Dengan apa yang mereka perhatikan dari usaha untuk memalingkan kalam dari zahirnya. Nah, ini. Itu kata ahlu ta'wil ya. Ahlu ta'wil. Mereka mengatakan seperti itu. Lalu mereka ini wahaulaihum aksarun nasi ittiraban wa tanaqudun. Mereka ini adalah orang yang paling banyak kontradiksinya. Ya. Siapa yang dimaksud orang yang paling banyak kontradiksinya? Orang-orang yang disebut ahlu ta'wil. Tanakud, banyak tanakudnya. Kenapa begitu? Karena mereka tidak punya laisa lahum qadamun ya sabitun, tidak punya pijakan yang kokoh. Yumkinu ta'wiluhu wa ma la yumkinu ya. Tidak punya pijakan yang kokoh yang memungkinkan untuk ya ditakwil atau tidak memungkinkan untuk ditakwil. Jadi pijakan kokohnya nggak ada itu. Maka disebut banyak kontradiksinya. Ahlu ta'wil itu. Wala fi ta'yinil ma'nal murad, dan tidak pula punya pijakan kokoh untuk menentukan makna yang dimaksud. Nah, itu kata saya Ibnu Utsaimin tentang ahlu
takwil ya. Lalu, nah ini paragraf terakhir nih ya dari bab ini. Summa inna ghaliba ma yaz'umunahu minal ma'ani yu'lamu min halil mutakallimi wa siyaqi kalamihi annahu lam yarudduhu fi dalikal khitab al muayyan alladhi awaluhu. Nah, kemudian kebanyakan apa yang mereka klaim dari makna-makna itu ya, makna takwil yang mereka klaim itu ya, apa? Bisa diketahui tadi ya. Yu'lamu min hali al mutakallimi, dari keadaan orang yang berbicara. Wasiyaki kalamihi, atau dalam konteks, dari konteks pembicaraannya. Innahu lam apa? Lam yuridhu fi dalikal khitab al muayyan alladhi awaluhu. Nah, sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki tadi. Yang mereka takwil itu. Nah itu. Intinya gak jelas lalu takwil itu ya. Tapi mereka menampakkan seakan-akan mereka itu apa? Yatazaharuna binasri sunnah. Seakan-akan mereka itu menunjukkan untuk menolong sunnah. Wa yatasattaruna bitanzi, lalu menutupi diri mereka katanya dalam rangka untuk apa? Mensucikan Allah gitu ya. Kata mereka. Jadi misalnya gini contohnya. Tangan misalnya, mereka takwil tangan itu apa? Kekuasaan kan gitu. Nah, kenapa mereka memaknai atau mentakwil makna al-yad menjadi makna al-qudrah misalnya? Itu dalam rangka untuk mensucikan Allah, kata mereka. Karena kalau Allah kita bilang Allah punya tangan, berarti kita melakukan tamsil, kata mereka. Menyerupakan atau bahkan disebut kaum mujassimah ya. Orang yang memandang Allah itu punya fisik gitu. Maka itu harus ditakwil. Jangan tangan, tapi al-qudrah. Itu dalam rangka tadi menolong sunnah dan dalam rangka untuk menyucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Nah, kata mereka begitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah membuka kedok mereka ya dengan membantah subhat-subhat mereka, menghancurkan hujah-hujah mereka. Nah, dan di antara tokoh yang paling getol ya, membantah pemikiran ahlu takwil itu adalah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang lainnya tentu juga ada. Nah, jadi banyak sekali Syekhul Islam membuat bantahan-bantahan ya dalam kitab beliau ya terhadap ahlu takwil. Nah, banyak sekali dibanding bantahan beliau terhadap yang lainnya. Kenapa? Li'annal igtirar ya al-igtirara bihim aksar minal igtirari bi ghairihim. Karena ya banyak orang tertipu oleh ahlu takwil daripada tertipu oleh selain mereka. Sebab yang mereka nampakkan adalah apa? 5 yatazaharuna bihi min nasri sunnati. Nah, disebabkan karena mereka ini menampakkan diri seakan-akan menolong sunnah. Nah itu ya bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah tentang keburukan ahlu takwil yang mentakwil. Jadi saya kira sementara ini dulu ya. Jadi sampai halaman berapa berarti? Halaman 134 ya. Nanti pasal berikutnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya keburukan ahlu takhil sama ahlu takwil. Orang banyak tertipu oleh siapa? Oleh ahlu tahlil atau ahlu takwil? Ahlu takwil.
Tapi yang paling dahsyat tuduhannya kepada Nabi yang parah ahlu takhil apa ahlu takwil? Ahlu takhil. Kenapa? Karena menganggap Nabi itu enggak tahu, Nabi itu bodoh. Atau setidaknya mereka menganggap Nabi itu apa? Bohong. Nah, itu yang kalau yang gulat memandang Nabi itu bodoh, kalau yang ghairu gulat memandang Nabi itu bohong. Nah, itu. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Penjelasan saya Ibnu Al-Utsaimin terkait dengan pembagian orang-orang atau golongan yang menyimpang terkait dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, oke. Jadi saya kira sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas nih. Nanti kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Baik, saya kira cukup ya. Nanti atau sebelum diakhiri barangkali ada yang belum jelas ya terkait dengan bab ini, masalah yang kita bahas ini. Ya. Ahlu tahyil. Ahlu tahyil. Tadi prinsip mereka Nabi itu nggak tahu hakikat sesuatu. Bahkan mereka menganggap mereka lebih tahu daripada Nabi. Nah, ikutan mereka tadi masuki siapa? Para filsuf ya. Para filsuf. Jadi Nabi nggak ngerti hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala. Sama pandangannya seperti itu. Jadi yang paham itu ya justru mereka itu. Nah, kata mereka kan gitu. Nah, kan dikatakan faza'amu anna minal falasifah man huwa a'lamu billahi wal yaumil akhir minan nabiyyin. Jadi mereka mengklaim bahwa para filsuf itu ya mereka lebih tahu dengan Allah, lebih tahu dengan hari akhir daripada para nabi. Padahal sesungguhnya nabi yang lebih tahu kan. Nah, itu. Termasuk tentang dalil-dalil terkait asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa lebih tahu. Itu. Yaitu Pak Wikan. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya orang yang memahami sifat-sifat Allah Ta'ala dengan mentakwil, mentasbih, mentamsil gitu. Terus? Oke. Tidak taubat ya, atau belum sempat taubat dari perbuatannya, terus mati gitu ya. Nah, apakah mereka mati dalam kekufuran atau tidak gitu ya pertanyaannya. Ya. Jawabannya iya, mereka mati dalam kekufuran karena mereka kan menolak dalil-dalil tentang ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak tidak seperti yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kan ditolak. Oh, itu maknanya bukan begitu kan gitu. Nah, padahal man kafaro harfan minal Qur'an faqad kafara kullahu ya. Barang siapa mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, kata Ali bin Abi Thalib ya. Nah, maka sesungguhnya dia telah mengingkari seluruh Al-Qur'an. Faqad kafara kullahu. Nah, itu. Iya, apapun alasannya, kalau dia mengingkari ayat Quran, mengingkari ya penjelasan Allah tentang dirinya atau penjelasan Rasul tentang Allah, ya tidak peduli mau punya pesantren besar, kecil, mau dibilang kiai besar, apapun ya itu. Ya itu. Kan yang dinilai bukan embel-embel itunya, tapi sikap dia terhadap dalil ya yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Agak berbeda ya. Iya.
kalau tahyil itu landasan mereka betul-betul memang akal ya. Kan para filsuf itu. Gitu. Nah, apakah otomatis melakukan takwil? Tidak, tidak. Bisa jadi lebih parah ahlu tahyil itu. Cuman yang sering menipu justru ahlu takwil tadi. Seakan-akan kan benar ya, apalagi argumennya kan ini dalam rangka untuk menyucikan Allah, tanzihan lillahi azza wajalla. Jadi jangan sampai Allah dibilang punya tangan, Allah punya jari, Allah punya kaki dan seterusnya. Itu ahlu takwil. Nah, sehingga banyak orang tertipu. Kalau ahlu tahyil kan jelas-jelas kerusakannya sangat nampak gitu ya. Itu. Apalagi dia berani mengklaim bahwa mereka itu lebih tahu daripada Nabi. Nah, kan itu. Yaitu itu sebenarnya dari sisi itu dia lebih parah daripada ahlu takwil. Tapi dari sisi potensi menipunya membuat orang tertipu, ahlu takwil lebih besar. Nah, itu. Nah, jadi sehingga bahayanya lebih banyak. Nah, makanya Ibnu Taimiyah tadi banyak sekali membantah ahlu takwil daripada ahlu tahyil. Ahlu tahyil itu nggak perlu banyak-banyak dibantah. Orang udah tahu kengacauan mereka kan gitu. Ya gitu. Mereka ngaco gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Apa? Ya, pokoknya mereka nggak jelas lah. Ya, itu. Bahkan menyebut Allah saja kan ada istilah-istilah aneh gitu yang mereka buat. Nah, yang kita sudah bahas pada bab sebelumnya ya, para filsuf itu. Nah, itu. Orang pun gampang gitu taunya, wah ini ngaco gitu. Ini ngaco. Ya itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sementara ini dulu ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada sedikit pembahasan nanti tentang lanjutan ahlu takwil, baru nanti ahlu tajhil ya. Ahlu tajhil. Oke. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.